Mantan Inspektur Kabupaten Lampung Utara Muhammad Erwinsyah memenangkan sidang gugatan pra-peradilan sah atau tidaknya status tersangkanya di Pengadilan Negeri Kota Bumi, Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2024. Dengan demikian, ia dapat segera menghirup udara bebas dalam waktu dekat. Permohonan kami dikabulkan tentang status tersangka yang tidak sah, kata kuasa hukum M. Erwinsyah usai sidang putusan sidang gugatan tersebut. Dengan putusan ini maka pihaknya akan segera memproses pengeluaran Muhammad Erwinsyah dari rumah tahanan. Tujuannya agar ia dapat kembali berkumpul dengan keluarga yang telah ditinggalkannya. Harapannya nanti malam bisa dibebaskan, terangnya. Sayangnya, hingga pukul 16.54 waktu Indonesia Barat, pihak Kejaksaan Negeri Kota Bumi belum berhasil dihubungi terkait putusan ini. Sebelumnya, Inspektur Kabupaten Lampung Utara, M. Erwinsyah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran program jasa konsultansi konstruksi Inspektorat, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Selain Muhammad Erwinsyah, Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah terlebih dulu menetapkan RHP sebagai tersangka dalam kasus ini. Total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp202.709.549,60. Jika membebankan pihak perkara ditimbul kepada termohon sejumlah nilai. Kita mengapresiasi atas putusan yang disampaikan oleh Hakim Rapid. Pertama dengan kearifannya, ya, dengan kebijaksanaannya, bisa mempertimbangkan berbagai aspek disiplin ilmu. Saya ingin katakan bahwa korupsi itu bukan soal hukum, tapi di sana soal hak asasi manusia. Ada di sana soal administrasi pemerintahan. Ada juga soal keuangan negara, keuangan daerah. Ada juga soal prosedur dan ada juga soal koordinasi hubungan baik yang harus dilakukan. Maka persoalan yang kita ajukan Rapid ini adalah sumbernya berdasarkan hal itu, bukan pada pokok perkaranya, ya kan? Nah, oleh karenanya tadi hakim sudah mempertimbangkan keseluruhan itu. Banyak poin-poin yang dikemukakan, yang saya lihat itulah runtut dan sistematikanya bagaimana hakim Rapid ini bisa menilai dari secara komprehensif pengetahuan-pengetahuannya. Menurut saya sebagai orang muslim itu alim, kata saya, karena pengetahuannya cukup menilai bahwa mana yang wilayah korupsi hukum dan mana wilayah bukan. Yang pertama, kita bicara tentang hak asasi manusia, ya kan? Hak asasi manusia ini adalah menempatkan semua itu sama di mata orang-orang itu, ya kan? Di mata pejabat, di mata penegak hukum, di mata Allah sama. Nah, oleh karenanya itu yang ditetapkan tadi itu adalah bagaimana praktek hak asasi manusia oleh penyidik itu diterapkan. Nah, kita melihat itu belum begitu. Ada proses hukum yang tidak adil. Proses hukum yang tidak adil itu bukannya cara nyidiknya, bukan hanya seperti itu, tetapi misalnya tadi ini orang sebenarnya ditempatkan pada proporsi yang sama tidak, ya kan? Nah, ternyata cara menetapkan tersangka itu harusnya calon dulu, ya kan? Coba sebelum jadi tersangkanya diberikan surat dulu sebagai calon tersangka. Nggak boleh Anda tersangka, ya kan? Kan belum ketahuan ini masalah yang dia itu merugikan negara atau tidak. Yang tahu itu adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk menilai berapa kerugian negara. Nah, kalau BPKP dipanggil untuk menilai itu belum bisa. Nah, ini juga dinilai oleh hakim. Nah, jadi intinya, ini masih banyak benar panjang. Jadi intinya putusan tadi bahwa permohonan kita dikabulkan mengenai soal penetapan tersangka itu tidak absah, tidak memiliki keabsahan. Jadi status tersangka itu tidak sah? Tidak sah. Nah, makanya ya ini urusannya ya normal begitu, ya kan. Normal dalam pengertian ya orang tahu hakim apakah penyidik bagaimana menilainya, tapi bagi kita itu dia tidak bukan tersangka. Bisa dijelaskan? Salahnya kita minta bahwa ya ini
dikeluarin dulu lah, ya kan, dikeluarkan dulu, dikembalikan dulu. Kesian lah orang keluarga besarnya, nama baiknya, ya kan, yang kita tahu selama ini apa namanya orang katakan ya siapapun lah ya, ketika dapat segala macam sudah seperti kondisi seperti ini seolah-olah dia bersalah. Belum, makanya ini belum masuk wilayah-wilayah yang salah tadi. Ini masalah administrasi aja. Yang lainnya itu yang ngikutin hal-hal yang misalnya ada juga ya yang benar prosedurnya sudah dilakukan ada, tapi tetap soal ini adalah soal hak asasi, soal proses hukum yang adil, apa namanya? Iya, prosedur yang benar dan juga cara menghitung kerugian juga yang benar juga. Yang berhak menghitung kerugian ini tetap pemerintah. BPKP juga kalau udah di persetujuan dari pemerintah juga. Mereka itu adalah apipnya Pemda gitu. Bukannya apipnya jaksa, penyidik harus mengambil apa yang sudah diputuskan dari pemerintah daerah. Jangan diambil dia untuk menentukan kesalahan orang. Nah, itu intinya. Kejari sudah mengeluarkan kepanjangan penahanan, Pak. Ke depan. Nah, itu gugur dengan hasil ini. Ya, dengan penetapan tersangka otomatis lah, ya kan. Penetapan tersangka itu menyangkut penangkapan, penahanan, yang di situ ketika penetapan tersangka tidak sah, ya otomatis gugur. Maka dari Artinya Pak Edwin udah bisa langsung keluar atau gimana itu Pak prosesnya? Nanti ini akan lagi kawan-kawan yang akan segera menindaklanjuti Dari pihak Kejaksaan Negeri ya? Putusannya masih ada di pengadilan. Masih di pengadilan. Nanti biar dengan panitera untuk membicarakan salinan untuk disampaikan ke LP atau kejaksaan lagi bahwa perusahaan itu. Kira berapa hari prosesnya Pak Erwin bisa bebas, Pak? Harapan semalam nanti keluar lah ya. Semalam. Iya. Cukup.